Ini Mas Raja Juli Anton ini kan sahabat saya nih, Menteri Kehutanan nih. Bro, kenapa kembalikan amplopnya? Harusnya amplop itu tidak bisa sampai ke meja bro itu sebagai menteri itu. Harus dicegat itu. Kalau ada orang datang mau menyuap, itu harus dicegah sejak dini. Harus ajudannya atau siapa itu nggak boleh itu. Dan ketika amplop itu sampai di meja bro menteri ya, itu sudah langsung buat laporan ke KPK supaya yang bersangkutan nyuap itu ditangkap. Begitu kalau niat baik ya. Tapi kalau kemudian baru mengembalikan setelah diumumkan setelah ada OTT atau seterusnya ya itu ceritanya jadi lain ya. Begitu Bro Menteri. Jadi menurut saya sebelum amplop itu parkir di atas meja ya sudah ketika parkir dia masuk kemudian dia taruh amplop itu di atas meja Anda sudah harus lapor Pak Bupati bawa amplop ini atau saya lapor Anda kepada KPK itu karena Anda mau menyuap saya itu. Nah, konferensi pers, saya mau disuap oleh bupati ini dan kemudian laporkan ke KPK untuk dia ditangkap itu. Begitu caranya. Tapi kalau kemudian sudah ada OTT lalu kemudian mau kembalikan amplop dan buat tanda terima segala macam ya publik bertanya-tanya. Begitu ya. Tapi sudahlah. Itu soal yang lain. Tapi kacamata yang lain nih. Saya mau tanya pada KPK. Sebenarnya KPK Anda ini sudah berapa banyak kasus yang Anda selesaikan itu? Banyak sprindik di atas meja yang macet itu KPK. Coba buat daftar, umumkan kepada rakyat berapa sprindik yang macet. Berapa yang Anda pilih dan Anda tebang, Anda beresin dan Anda yang tidak beresin. KPK ini juga nggak boleh, KPK ini merasa kayak bersih apa segala macam. Enggak, KPK ini juga kotor. Ya, kalau perlu bubarin KPK ini, kita udah capek juga nih ya. KPK ini juga, aduh. Coba tunjukkan ke kita sprindik yang keluar resmi yang belum diberesin KPK itu. Sudah bertahun-tahun itu. Orang sudah diteskakan KPK tapi tidak ditangkap atau tidak diberesin itu kasusnya itu. Coba umumkan kepada rakyat. Kemudian berikut KPK. Pejabat-pejabat yang punya harta tiba-tiba melonjak naik. LHKPN tahun 2024 cuma 9 miliar. Tiba-tiba LHKPN 2025-2026 jadi 100 miliar. Ya telusuri dong. Kalau dia pejabat dia dapat duit sebanyak itu dari mana sumbernya? Periksa dong. Buat apa LHKPN itu? Kalau LHKPN itu hanya jadi daftar mencatat kekayaan pejabat. Ya buat apa? Ini semua kelelucon semua. Gimana sih? Ini yang buat kita jadi makin hari makin pusing lihat keadaan ini gitu ya. Jadi rakyat Indonesia sekali lagi, saya ini sedang bermimpi supaya negara ini bisa baik, biar para pendiri negara ini itu tidak menangis di sana melihat kelakuan para pejabat yang semakin hari semakin beringas ya, korupsinya semakin merugikan rakyat ini. Jadi marilah kita sama-sama untuk mengingatkan Presiden Prabowo kembalikan cita-cita kemerdekaan ini sebelum peringatan upacara 17 Agustus di istana ya. Lakukan hal-hal besar Pak. Jangan sampai upacara itu hanya seremonial belaka Pak. Kita udah capek lihat yang begitu.